kita udah bersama nih brand lokal Bukit Tinggi nih ya. Uni bener-bener gimana nih ketemu Khalid. Baru pertama kali ya ketemu Khalid. Ini brand Minang ya, say. Minang karena bahasanya tuh memang bahasa Minang. Jadi brand kalau kita ingat ke Bukit Tinggi tuh kita pasti ingat nih brand ini. Kita ingat brand ini pasti kita ingat Bukit Tinggi. Kok gue salah sih gitu. Jadi aku ketemu dengan ownernya. Boleh kita perkenalkan. Ayo Khalid, silakan memperkenalkan diri gitu. Perkenalkan, saya Khalid, owner dari Kedai Tangkele. Tangkele ya. Juga dari Tangkele Kopi, kita juga punya Tangkele Kopi. Oke. Kita juga punya AK Konveksi namanya. Jadi saya stay di Payakumbuh. Payakumbuh. Tapi diskonnya di mana-mana ya, di Bukit Tinggi dan ada di Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Solo. Oh, tapi di Sumatera Barat? Iya, Sumatera Barat. Oh, belum keluar kah? Belum. Next ya. Next. Jadi Uni mau tanya nih Khalid, kenapa Khalid terpikir ini namanya tangkele gitu? Karena kalau dalam pikiran Uni itu tangkele itu kayak sendal gitu kan. Nah, kalau ini kita lihat tangkele ini kayak baju gitu. Anak gue aja tuh pakai baju itu udah 17 tahun dia pakai baju tangkele itu, sampai yang kecil itu kemarin tuh pakai baju kaos tangkele gitu. Jadi apa nih yang membuat Khalid tuh kasih namanya tangkele gitu? Jadi gini nih, kata orang sih kalau nama sebuah brand itu harus punya Arti, ada konsep. Nah jadi di awal dulu nih, kita sebenarnya foundernya ada dua nih. Oke. Ada Aji namanya satu lagi. Nah, Oke. jadi waktu itu saya diskusi dengan Aji, mau bikin sebuah brand Minang di tahun 2009. Oke. Apa ya nama yang cocok? Nah jadi waktu itu kita di kosan di Padang, pagi-pagi ada yang lewat, yang dagang lamang tapai, yo lamang tapai. Jadi tanpa pikir banyak kita kasih, ya udah kasih nama brandnya lamang tapai. Oke. Nah udah kita bikin sampel Di awal lamang tapai ya? belum jalan. Kita bikin sampel, udah jadi bajunya. Kemudian nah kan udah ada brand, nah kita pengen kasih lihat ke orang pendapat, kayaknya brand saya cocok nggak kalau dijual. Nah ternyata kata orang, kok namanya lamang tapai. Sebuah nama itu harus punya konsep loh, itu lamang tapai. Oh nggak keras, lunak. Nah, kalau jatuh ke bawah kita malas lagi buat makannya dan nggak tahan lama. Oke. Sampai pikir panjang, kayaknya kalau lawan dari lunak keras ya. Dan lawan dari kayaknya mudah basi berarti yang tahan lama. Apa pikir panjang kayaknya apa ya? Berarti dari kayu keras kuat tahan lama. Saya mikirnya apa ya? Kayaknya tangkele ya, sendal itu tanpa sadar. Saya ke pom bensin SPBU itu kan banyak sendal tangkele ya. Oke. Tanpa pikir panjang ya udah kayaknya tangkele cocok. Jadi nggak perlu diskusi panjang, kita rembukan diskusi. Jadi ada storytellingnya dari lamang tapai ya sayangku. Jadi dari lamang tapai jadilah tangkele. Jadi tangkele ini benar-benar aku tuh melihat, mendengar ya kalau nama tangkele itu udah pasti brand lokal. Udah familiar aja. Jadi kalau kita beli itu benar, kalau ingat Bukit Tinggi ya pasti ingat tangkele gitu. Jadi tagline itu udah dapet ya. Itu prosesnya udah berapa tahun kali? Kita dari 2009 nih, 2009 udah 14 tahun ya sekarang. Wow, udah 14 tahun ya. Jadi berawal dari saya basicnya dari seni rupa, si Aji juga dari seni rupa, karena basicnya ada desain. Kemudian kita pengen mengaplikasikan ke kaos lah, ke fashion. Nah kita punya ilmu desain tapi tidak punya ilmu marketing, tidak punya ilmu jualan. Nah disitulah kita cari bagaimana cara. Kita hanya punya modal desain.
di awalnya punya modal di share. Iya. Ini jadi Kang Kele ini foundernya 2 nih. Dua. Oh, jadi sampai sekarang ini statusnya teman ya. Teman. Jadi bisa jadi bisa bareng-bareng sukses ya. Alhamdulillah. Ya, karena kalau misalnya bisnis itu ada 2 kepala, kalau orang bilang tuh kan sebenarnya tuh nggak bagus. Tapi kalau menurut ini, kalau satu lebih nggak bagus, karena ini bisnis gitu. Jadi kita butuh pendapat-pendapat yang lain supaya usaha ini bisa jalan seperti itu. Karena kalau apa tuh namanya? Aku sebenarnya gini, Khalid, aku mau membicarakan semua brand-brand UMKM. Jadi gimana nih ke depannya channel ini bisa menginspirasi UMKM di luar sana untuk membangun satu usaha, membangun satu brand atau apalah yang mau dibangun. Kita tuh perlu banyak belajar dulu, jangan langsung seperti yang udah ada pengalaman yang aku share di sini. Jadi visi aku tuh gimana UMKM itu jangan mengandalkan uang dulu atau jangan mengandalkan kepada, banyaklah belajar dulu, banyaklah harus menyusun strategi dan planning. Karena yang aku rasakan seperti itu, kalian kita kan harus berbagi ilmu ya, berbagi pengalaman. Karena kalau rezeki kan bukan kita yang menentukan gitu. Jadi aku dulu tuh minim banget tuh kalau masalah, jadi makin bertambah banyak relasi, banyak orang yang kasih ilmu, kasih pengalaman. Jadi kita semakin lama tuh semakin paham gitu. Jadi kalau pelit ilmu akan susah akan susah. Jadi gimana menurut pendapat kalian? Karena kalau di awal kan ada 2 orang tuh. Jadi apakah dengan berdua itu aja untuk membangun satu usaha atau gimana? Kalau saya sih lebih menyikapi apa ya? Kalau satu kepala nggak bisa, berarti kayaknya 2 kepala bisa. Ya. Nah, artinya kita bisa banyak diskusi. Artinya, oh saya nggak bisa ini, kamu bisa. Jadi ada apa ya? Ada hal yang kita nggak bisa, ternyata teman kita bisa. Ya. Ada dia yang tidak bisa, kita bisa. Nah, jadi hal itu membuat apa ya? Makin kokoh aja menurut saya. Kemudian saya pedomannya gini lah, ini apa ya? Kayaknya kalau orang yang paling kaya di Indonesia itu kan autonom bersaudara, itu dia 2 kan? Yeah. 2. Nah, artinya dia bisa. Berarti dengan 2 artinya mampu. Yeah. Nah, kan kalau secara sederhananya orang pikir, nah kalau 2 nanti kan untungnya bagi 2 dapat dikit. Nah, kalau saya mikirnya beda. Dari 1 misalkan kekuatannya cuma sampai 8, tapi kalau 2 kekuatannya bisa sampai 11, 12. Oke, gua balikin ya. Boleh. Gua balikin. Lu bisa karena lu berdua. Kalau lu sendiri gimana? Karena semua usaha tuh butuh support system kan. Kalau kita nggak ada support system gimana? Ini kan banyak nih pengalaman kayak gua nggak ada support system. Nah jadi kan semuanya tuh 2 pun oke, 1 pun oke, tapi kan tergantung nanti keberhasilan kita. Ini berat nih kalau 1. Apalagi kita punya visi besar gitu kan. Apalagi 2 tuh lebih agak ringan nih kalau aku bilang gitu kan. Ini benar-benar 1 gitu. 1 tidak ada yang lain. Walaupun apapun di belakangnya gitu. Jadi gimana seorang pengusaha di sana tuh kan kebanyakan juga nggak ada support system nih Khalid. Gimana menurut Khalid? Sebenarnya apa ya? Karena gini nih ya. Saya juga belum pernah bikin bisnis sendirian. Tapi kalau secara teori yang saya lihat, artinya mental kita berbisnis 1 orang dengan 2 orang beda. Cepat yang berdua. Karena aku lihat bisnis fashion yang paling besar aja di Indonesia, aku tahu di belakangnya itu 3 orang. Tapi yang dikemukakan 1. Benar. Sebenarnya dia 3. Yang jadi bemper cuma 1. Iya, yang jadi ikon 1, tapi dia 3 sebenarnya. Bidang atau semua brand-brand yang aku lihat yang sekarang sedang di atas itu nggak ada yang satu say. Jadi gua mau jadi brand besar dengan 1 itu benar-benar mimpi yang luar biasa. Maksud aku tuh mimpi kesampaian nggak sih? Ngerti nggak sih? Jadi dengan di sini aja kita punya usaha tuh kita tidak ada hubungan keluarga.
satupun, nggak ada satupun hubungan ke warna. Jadi ada hal yang berbisnis tuh lurus gitu, maksudnya kita punya orang kepercayaan, kita punya support systemnya ada nih, kepercayaan ada nih, ini semuanya tuh kayaknya lancar. Nah jadi ada satu usaha yang nggak ada semua, tapi dia juga mau besar, itu kan tantangannya lumayan besar. Nah, gimana menurut Khalid? Apa ya? Seperti yang dijawab tadi ya, itu lebih berat ya. Berat. Tapi kamu yakin nggak kalau orang yang nggak ada support system tuh bisa besar? Bisa. Yakin nggak? Bisa yakin. Asal apa ya? Kalau saya melihat gini nih ya, asal bisnis yang mereka jalan itu paham konsepnya dari A sampai Z, artinya mungkin kemungkinan gagal itu mungkin hanya sekitar 5% atau berapa, karena mereka paham A sampai Z-nya. Semua resiko mereka udah tahu. Udah tahu. Contoh mereka bikin bisnis minuman teh, paham dia teh kualitasnya seperti apa, cangkir yang diseduhkan seperti apa. Artinya mereka tahu kok ini tehnya grade A, B, C, D. Saya yakin. Tapi kalau apa ya, misalkan cuman tahu 80%, nah mungkin kegagalan itu adalah yang di 20% itu yang mungkin gagal. Iya, benar. Jadi semuanya tuh pasti bisa berhasil walaupun tidak ada support system ya. Tapi itu kemungkinan untuk berhasil itu lebih besar. Tapi jangan sampai kita lupa diri, tidak memahami apa yang kita kerjakan. Oke. Ini owner yang paling kece nih. Nih sekarang ini Khalid udah berapa store tadi Khalid? Saya sekarang ada 6 store, 6 satu store. lagi target kopi di Pekanbaru. Oh Pekanbaru sekarang kopi. Kenapa mau udah masuk ke bisnis kopi nih sekarang? Apa ya, dulu kan store saya yang di sini yang di Cafe Panji itu kopinya kan di sana ya. Iya. Kopi. Kemudian apa ya? Yang ngopi ini kan kalau ngopinya ada 4, mobilnya ada 4, jadi parkirnya itu makin numpuk. Iya. Nah, jadi kalau yang ngopinya 10, mobilnya 10. Iya, jadi Otomatis parkir ya. parkirnya kayaknya harus ada yang ngalah kayaknya. Iya, Jadi karena harus cari parkir yang besar, dan saya dengan tim apa kita mau lanjut cari tempat Bukit Tinggi atau gimana, yang ngurus itu namanya Jepin, Bang kalau kita ke Pekanbaru gimana, kita cari tempat yang lumayan parkirnya, kita bisa bikin event, bikin ini segala macam. Oke, nggak apa-apa, lanjut pindah Pekanbaru. Sini kita store-nya kita besarkan lagi. Nah jadi fokus dia, artinya tempat fashion satu, tempat Kopi satu. Iya. Jadi jangan dicampur ya. Sebenarnya. Sebaiknya. Aku Saran aja saya. online aja sama offline nggak mau aku campur sekarang. Benar. Apalagi kopi dan fashion kan, karena satu hal yang berbeda walaupun kelihatannya sama. Iya. Ini aja semua divisi ini berbeda gitu. Kalau dicampur udah hancur. Saya dulu gini nih, karena apa ya, iseng yang belanja, kemudian kadang kan yang belanja ibu-ibu misalnya, suaminya nggak belanja, nungguin nggak ada warung kopi dah. Iya. Tempat minum. Iya. Jadi karena sering banyak pertanyaan, ya udah kita bikin aja kopi. Iya. Ya nggak masalah. Ternyata kopi itu jalan, dan apa ya, alhamdulillah berhasil. Tahu-tahunya tempatnya yang nggak nampung. Bisa jadi cuan juga say gitu. Karena bisnis kopi ini benar-benar sekarang kan udah banyak ya. Banyak. Karena kebutuhan beras kalau gue lihat nih sekarang. Kopi ya? Iya kopi. Karena di Jakarta kita dimanapun meeting atau mengerjakan sesuatu tuh butuh di coffee shop atau di tempat-tempat ngopi. Orang kalau tanpa ngopi susah sekarang, makanya kayaknya kayak kebutuhan pokok tuh kopi itu sekarang. Iya sih. Kalau di daerah kita tuh udah mulai kan. Oke, kita udah sampai nih kemana nih kita lagi nih Khalid. Kalau menurut kamu nih Khalid, kan kamu nih sekarang berdua nih Khalid. Apakah istri juga ikut berbisnis? Enggak, istri saya dengan istri Haji di rumah aja nggak ikut. Oke. Artinya yang ngurus Berdua kita aja. berdua, kemudian ada tim yang lain, sama lah seperti kayak pendirian ada. Oke. Ada tim IT, tim kreatif. Oke, siap.
Jadi gimana pendapat kalian tentang wanita hebat dan wanita kuat? Kalau menurut saya luar biasa sih. Artinya apa ya? The power of emak-emak ini ternyata ada. Kenapa nih? Apa pengertiannya sekarang nih kalau menurut kalian? Perempuan kalau bisnisnya, maksudnya bisnisnya artinya dia berkarir di jalurnya, artinya kan lebih memahami fashion wanita tahunnya itu seperti apa, tahun 2024 nanti trennya seperti apa, oh kayak hijab yang bagus seperti apa. Nah artinya menurut saya luar biasa. Nah dan itu kayaknya sama dengan saya, artinya saya memahami bisnis saya, dia memahami bisnis ini. Nanti kalau tiba-tiba saya disuruh ngurusin, Adik coba kita bikin produksi hijab yuk, kita bikin produksi, saya harus mikirnya yang bagusnya seperti apa. Karena saya nggak paham, makanya tadi saya bilang nih kalau bisnis itu paham A sampai Z-nya, ngerti. Dan kebanyakan perempuan apa ya, untuk terjun menjadi wanita hebat itu hanya sekian persen, karena mereka banyak apa ya, seperti tahu lah perannya wanita, misalkan kalau harus di rumah, harus ngurus anak ya. Ngurus keluarga, harus jadi nomor 1 juga di karir gitu. Jadi berat. Iya, perjuangannya berat. Dan itu bisa kalau punya keinginan. Iya, kalau punya keinginan, tapi pasti ada yang dikorbankan. Dan jadi istilahnya aku minta pendapat Khalid dari seorang owner yang udah sukses nih, gimana cara Khalid memandang seorang wanita itu? Kan sekarang ini kita kan nggak melihat wanita karir itu wanita hebat ya. Kita melihat wanita hebat itu kalau dia bisa mendidik anaknya dari keluarga, walaupun dia cuma ibu rumah tangga gitu, tapi dia juga bisa menyupport suaminya seperti itu kan. Itu udah luar biasa menurut aku, karena dia tidak di rumah aja. Karena kalau untuk istri yang di rumah saja, mereka tuh beruntung banget kali gitu, beruntung banget. Karena kalau menurut aku ya, tapi kan versi wanita ini berbeda-beda. Kalau dia sekarang jadi wanita ibu rumah tangga, dia pasti ingin jadi wanita karir. Orang wanita karir sekarang ini yang pengen jadi ibu rumah tangga kali. Jadi kan semuanya tuh kayak rumput tetangga lebih indah daripada rumput kita gitu kan. Jadi kalau yang bisa seimbang itu yang lebih baik gitu. Gimana menurut kalian? Kalau saya sih sepakat aja seperti itu. Artinya selagi tugas pokok si wanita itu jalan, misalkan di rumah sudah jalan tugasnya, kemudian masuk ke profesinya profesional, itu berat. Mana ada di rumah jalan, tuh di sini jalan, mana ada? Nggak ada. Itu bisa kita bagi nih. Artinya maksudnya di rumah itu ya pekerjaan yang ya misalkan kayak masak, yang nyuci, itu kan kita udah bagi tugas-tugas. Iya. Siapa yang bisa ngurus? Iya. Yang penting misalkan ke suami. Iya, itu penting. Itu nggak ada bisa diwakili gitu ya. Benar. Itu bisa kalau seorang pebisnis tuh bisa seperti itu. Tapi kalau dia dibiarkan dengan kerjaan rumah yang tiada henti-hentinya, gue udah coba tuh jadi babu kan, terus jadi bos juga, jadi model juga, jadi ini juga, jadi istilahnya tepat. Iya. Tepat. Karena waktu meet time sama anak juga nggak ada, anak juga harus untuk memikirkan yang besar, kita harus bergaya seperti ini, yang tengah kita harus seperti ini, yang kecil harus seperti ini. Jadi harus pintar acting ya. Iya, harus pintar acting. Sekarang tuh dunia sekarang harus gimmick, tapi bukan kalau ke anak bukan seperti itu ya. Jadi kita harus masuk ke dunia dia gitu. Oke Khalid, sekarang gimana menurut Khalid nih di Bukit Tinggi dan Sumatera Barat khususnya, brand-brand lokal sekarang nih, apakah udah ada perkembangan atau bagaimana menurut Khalid sekarang nih? Kan sekarang orang tuh udah ada kebanggaan ya memakai brand lokal seperti itu. Saya senang nih brand lokal ini banyak. Apa ya? Ada banyak keberagaman di Sumatera Barat. Nah, jadi kita bisa tahu kekuatan kita itu kalau ada kompetitor.
Iya. Jadi brand lokal tumbuh yang lain, misalkan dari fashion, dari hijab, dari fashion, semuanya Iya. itu saya senang beragaman itu. Artinya kita ya udah, kita lihat kekuatan kita, brand kita sampai mana. Iya. Nah, dan itu yang harus kita perjuangkan. Oke. Kekuatan brand kita sampai mana ya? Nah, itu kompetitornya tuh kayak kalau hal itu, kalau yang brand lokal tuh kayak Same gitu ya? Iya, ada yang lain. Itu sama Iya, mulainya tuh. Saya 2009, kalau yang kompetitor yang lain tuh mulainya di 2010, 2011. Oke, Jadi oke. memang yang pertama kita. Oh, yang pertama kan? Saya pertama di Padang nih, 2009, di Plaza Andalas, kemudian rubuh karena gempa, Iya, habis iya, semua. iya. Buka di Bukit Tinggi, Simpang Kangkuang awalnya. Iya, Simpang Kangkuang. Kemudian dari Simpang Kangkuang buka Bekumbu, kemudian Padang, Bukit Tinggi lagi Jambuayan, buka di bandara, kemudian ada Pasaman, Solo. Ah, bandara gimana nih? Gua kalau ke bandara, gua kalau ke bandara tuh gua pas banget lihat tangkelannya, strategis banget tangkelannya. Setiap ke bandara gua harus antri kan. Pas tangkelek banget tuh gitu. Apa ya? Kalau saya ini lebih senang ada outlet di bandara, artinya Dikenal ya? dikenal. Nah, Iya. wah, tak kira ada di bandara. Iya. Nah, senang walaupun kontraknya mahal. Gila ya kontraknya. Gila. Berapa? Boleh sih. kepo nggak sih? Boleh kepo maksudnya dibanding itu dalam batas dibanding di luar tuh berapa persen jauhnya sih? Jauh, bisa dari toko saya yang di Bukit Tinggi ini mau hampir berapa ya? Anggap di Bukit Tinggi 100. Nah, jauh di bandara berapa nih setahun misalnya. Jadi biar walaupun kita nggak tahu harga pastinya, tapi perbedaannya dari sini gitu. 1 tahun 100 di Bukit Tinggi nih, di bandara berapa 1 tahun? Sekitar 180 lah. Oh, gila ya. Tapi itu kalau boleh itu strateginya matang banget ya. Pokoknya kalau kita mau naik pesawat tuh harus melewati Tangkele. Itu pintar banget cari strategi itu. Apa ya? Pengen brandingnya dari sana aja nih. Artinya orang mau ke terbang, wah datang baik. Itu Dan aja. kita jualnya nggak terlalu mahal nih. Artinya bandara kan image-nya mahal. Kita jual nggak terlalu mahal, artinya ada lah dikit, cuman masih wajar lah. Artinya dibanding yang distro yang lain kita masih ini lah terjangkau. Iya, di mana saja kita di bandara kita lihat ya. Itu nggak ada posisi yang kalau kita naik pesawat tuh lihat itu kali gitu. Jadi kalau kita antri ke X-ray ya, iya, itu langsung Tangkele itu nggak bisa. Jadi aku lihatnya daripada kita lu ngiklan di Facebook kan. Jadi kan setiap orang tuh berapa dalam 1 hari tuh misalnya nih dapat 5.000 orang. Jadi jangkauannya tuh kan 5.000 sehari itu. kita bisa ngitung pesawat yang berangkat sehari berapa ya. Iya. Daripada gila banget, itu strategi matang banget gitu menurut gue gitu. Jadi istilahnya tuh kalau melihat Tangkele itu pasti ingat orang gitu. Segampang itu kali. Iya, sebenarnya tujuan branding memang itu sih. Iya. Artinya pas orang lihat, oh Tangkele berarti kaos. Iya. Emang pengennya itu dari awal dan alhamdulillah berhasil. Siap. Aduh, gimana nih kali kalau pengelolaan stok kali, apakah setiap hari itu kita harus harus memproduksi atau gimana? Kan stok kali ini banyak nih di Sumatera Barat. Gimana cara pengelolaan stoknya? Satu launching tuh harus dibagi langsung habis atau gimana? Kita tiap hari produksi. Tiap hari produksi ya. Tiap hari produksi rata-rata 1 minggu itu kita bisa produksi 700 sampai 1.500 pieces. Nah, kita Sehari? seminggu. Oh, seminggu 700 sampai 1.500 pieces seminggu. banget. Terus Nah, itulah yang kita distribusikan ke semua store.
termasuk yang online. Termasuk yang online gitu. Nah, jadi kalau misalkan banyak permintaan, misalkan menjelang tahun baru atau lebaran kita naik produksi. Seperti sekarang kita mau akhir tahun ya, kita mau naik produksi mungkin dari 1.000 ke 2.000 seminggu. Oh iya, aku paham. Karena kamu udah tahu nih pasar kamu tuh berapa kapasitasnya. Jadi produksinya tuh udah aman nih, di bulan sekian tuh baru naik, di bulan ini datar atau gimana. Tuh udah ada nih grafiknya di bos kita nih. Karena udah 14 tahun ya, jadi naik. saya dalam setahun tuh nih kayaknya grafiknya turun, nih kayaknya naik, nih turun. Yes. Ya saya gampang, kayaknya produksi segini kita turun aja. Iya, jadi harus ya sekarang memang kayak gitu ya. Tapi kalau gua pikir-pikir ya, kalau dibanding bisnis grocery gua nggak seperti itu saya. Beda ya. Gua nggak seperti itu. Yang penting gimana gua bisa mutar, gimana gua bisa menghasilkan cuan. Itu aja, gua nggak bisa memikirkan resiko barang gitu. Karena itu makanya bisnis yang tidak detail, bisnis yang di awalnya cuan itu sangat saya. Makanya mereka sekarang dan kita termasuk aku berlomba-lomba membangun bisnis yang seperti UMKM yang punya brand lokal, walaupun dia tuh jual keripik tapi brand dia sendiri gitu. Jadi itu tuh kan lebih untuk mempertahankan usaha itu ya. Kalau orang-orang mereka punya pasar, mereka akan abadi gitu, daripada mereka punya modal besar tapi cuma sekedar beli putus gitu. Benar-benar. Kalau branding itu kan mereka ada punya kenyamanan ya untuk satu brand. Aduh, apa nih lagi yang mau kita kulik nih untuk owner kita yang satu ini? Ini kalau sama si Ivan tadi ya? Ivan ya. Ivan lokasinya di mana? Yang maksudnya? Pas satu lagi tinggalnya di mana? Oh, Aji ya namanya. Oh, dia Aji. di Padang. Oh, di Padang. Oh, jadi berbeda nih. Beda. Jadi kalian Takere ini berapa nih timnya semua? Lebih kurang 60 nih. 60 ya? Baru sedikit. Banyak say. 60 ya? Itu udah seluruh Sumatera Barat ya? Itu belum termasuk konveksi ya? Udah masuk konveksi. Oke. Berarti dengan 60 orang tuh 2 founder ya? 2 founder. Agak santai nih aku lihat. Agak beban hidupnya kurang berat nih. Karena karyawannya belum banyak ya. Kalau udah ratusan baru pusing ya. Gue baru 30 udah stres gila gimana gitu. Dibanding kamu kan berarti 60 kan sama aja gitu kan. Jadi istilahnya tuh memang lebih baik banyak ya. Iya, karena gini nih apanya. Saya mikir kalau karyawan itu makin banyak, saya punya kepuasan aja. Artinya kita bisa berbagi, mereka hidup dengan kita hidup dengan mereka. Ada apa ya? Sebuah kepuasan aja. Karena kita mulainya memang dari minus. Jadi saya tahu gimana saya dari awal. Oke. Nah, jadi memang bukan pewaris tapi perintis. Kata-kata Instagram saya. Suka scroll Instagram ternyata atau TikTok nih. Jadi kalau kita bukan pewaris, jadi kita nggak ada cerita untuk santai ya sayang. Aduh, jadi materialnya tuh semuanya dari Jakarta. Bandung. Oh Bandung. Karena di Solo Kiblatnya sana ya. Kiblatnya di Bandung ya. Jadi Khalid nggak ada rencana bikin store di luar atau gimana? Sampai sekarang belum nih, karena konsepnya kita Tangkele itu udah ke arah merchant sekarang. Jadi saya pengennya orang itu ke Sumatera Barat. Yang Tangkele. Jadi kalau saya buka di luar, walaupun misalkan saya buka di Jakarta ya, kan orang Mawak banyak, bukan baru orang Mawak banyak. Dan itu permintaan banyak. Bukan baru, ayo Jakarta buka. Ini kan orang Mawak semua. Jadi saya pengen uniknya itu ada di sini. Nah, jadi kalau saya buka di sana, kira-kira uniknya nggak ada lagi. Tapi itu pemikiran saya saat ini. Nah, dan orang ngasih ide itu udah dari 5 tahun, 6 tahun belakang. Iya, lu harus jemput bola saya, jangan sampai nggak jemput bola sekarang, karena kan kalau misalnya sekarang orang
harus ke Bukit Tinggi, itu kan juga capek. Karena kan banyak juga orang yang mau lihat fisik. Kayak kita nih mau beli barang di Jakarta kan kadang-kadang kepuasannya kan. Kalau misalnya mau beli-beli aja kan gampang aja kan, tapi kepuasan kita pakai ke store, kita melihat store itu gitu. Jadi kan ada kepuasan juga gitu. Itu saran dari Uni gitu. Karena kan kalau udah banyak orang yang minta itu kan udah banyak peminatnya kali. Uni juga udah melihat nih, lihat nih benar-benar nih 14 tahun merintisnya, ini benar-benar udah lama ya. Benar, udah lama, 14 tahun. Tapi ada jatuh bangun nggak sih? Ada. Itu pas waktu kita mulai 2009 itu udah langsung jatuh nih, 3 bulan kita jalan kan ada gempa 2009. Okay. Jadi Plaza Andalas kan, store-nya itu lantai. Yang kebakaran di Bukit Tinggi dulu? 2009, ada gempa besar 30 September. 2009? Iya, gempa Sumbar yang besar. Jadi store kita itu rubuh nih, jadi itu habis semua. Iya, kebakaran dulu di Bukit Tinggi, di pasar atas. Nah, benar. Iya, gue ingat banget tuh. Gue punya toko di pasar atas dulu. Kebakar juga. Kebakar, hancur. Kayaknya 2009 itu ujiannya ke semua orang sih. Iya. Nah, ada lagi ujian kemarin, corona kan? Iya, corona. Jadi di corona itu gimana? Kita apa ya? Ya karyawan kita rumahkan separuh, kemudian masuk separuh. Jadi misalkan 15 hari kerja, 15 hari libur. Karena mereka kita liburkan semua, ya udah kamu kalau bisa cari kerja tempat lain dulu, nggak ada yang mau nerima kan? Iya. Nah, jadi kita ya 15 hari kerja, karena memang semua. Jadi kan istilahnya Kang Kelly ini up down-nya gitu ya, turun naiknya tuh kan cuma di musibah ya. Iya, di awal kan gempa, ya di akhir kan corona, seperti itu musibah yang besar kan nggak ada. Jadi udah matang nih strategi sebenarnya. Kalau musibah yang dari alam itu kita nggak bisa prediksi karena itu dari Tuhan ya. Tapi kalau yang dari logika dia udah bisa nih mengatasinya seperti itu. Ini benar-benar Kang Kelly, ini aku ya lu harus besar banget nih Khalid karena orang udah banyak tahu gitu. Tapi tuh di celana atau apa nggak ada? Ada. Ada, tapi sebenarnya kita fokusnya di kaos. Kaos ya. Celana ada. Celana pendek, hoodie, ya mantel, semuanya kita bikin gelas, aksesoris yang lain nggak ada. Memang fokus ke kaos. Ya. Siap. Jadi penggemar Kang Kelly, inilah cerita ownernya nih Khalid. Jadi aku juga dari yang nggak tahu jadi tahu. Tapi kan gue juga anak penggemar juga karena dia suka dengan kata-katanya tuh. Kata-kata ada aja kata-katanya tuh. Itu nggak ada yang polos ya. Semuanya pakai kata-kata ya. Itu kata-kata tuh yang bisa harus dipikirkan ya. Benar. Jadi tiap hari itu ada ide aja nih. Kalau misalkan ada ide catat di HP. Iya. Kasihkan. Karena baju yang dibeli dia tuh yang aku ingat ya, Bu, dia kan suka warna hitam semua tuh. Ini udah, hitam kan udah. Tapi kan tulisannya berbeda. Atau tulisannya berbeda juga. Seperti itu. Ternyata tulisan yang dibeli kayaknya nih kata aku kan. Iya kata-katanya itu kata-kata yang berbeda. Kadang putih di sininya, kadang di sininya nanti biru gitu. Hitam tuh ada tulisan hijau. Kalau aku nggak salah hijau. Terus ada yang panjang seperti ini putihnya. Waduh, pusing gue gitu. Jadi setiap launching itu kata-kata ya. Kalau kita desain. Desain ya. Desain ya. Kalau ini lebih memikirkan kata-kata ya. Jadi setiap ada kata-kata baru itu mereka juga minat gitu. Iya. Ada yang bajuan aku kalau nggak salah pacawi gitu. Aku hafal banget tuh karena baju itu aja dia pakai. Jadi istilahnya tuh celana levis aku nggak lihat nih kali. Ada juga produksi. Ada, cuma kita banyak yang limit edition. Oh memang produksi sedikit. Sengaja. Kenapa? Apa ya? Pengennya memang limit. Oh nggak usah banyak-banyak ya, karena kan
banyak juga yang udah ya. Tapi kalau dari Tangkele itu memang sedikit supaya siapa yang suka aja belinya ya. Ini strategi lu tuh harus gua copy paste nih. Oke, ini logo Tangkele itu apa kalian? Maksudnya? Logonya. Oh, logonya. Logo tulisannya. Iya, tulisan logonya. Ya logonya kita bikin dari Hetman font itu dengan tangan awalnya. Itu udah kita. Itu udah dari awal tuh. Ada 2 perubahan dari awal. Dari awal logo pertamanya masih dari font komputer yang kita edit. Kita edit ya. Yang kedua kita bikin dari tangan. Oke. Jadi sebenarnya tuh dari tangan nih sekarang? Iya, dari tangan. Enggak dari komputer lagi? Enggak dari komputer. Cuma begini nih, apa ya? Saya tidak membakukan logo ini, misalkan Tangkele wajib logonya ini. Iya. Enggak seperti itu. Tapi yang logo yang dari Tangkele bersama itu yang kita bawa ke Haki ya. Oke. Nah, tapi yang lainnya kita juga improve yang lain. Tapi kalau Haki kayaknya kalau Tangkele langsung oke ya. Iya. Karena namanya satu-satunya aku udah berapa kali masuk ke Haki nggak bisa karena Akila tuh 1000 gitu. Oh iya banyak. Iya. Mungkin L-nya tambah lagi Akilah. Aku 2 L nih. 2 L. Akilah dia Angelina gitu kan. Itu nggak tembus gitu. Jadi kita udah 3 kali pula itu tukar logo gitu. Jadi yang terakhir ini aku diam dulu, aku nggak kasih ke Haki. Jadi rencana kan kita mesti nih di Jakarta untuk gimana nih strategi ke depan. Mana kalau brand fashion ini bikin sakit kepala. Makanya harus cepat ya, karena nanti ada apa ya? Iya. Kita udah berapa kali tuh masuk, udah 3 kali aku masuk, apalagi sekarang kan online juga ya. Aku kan kesel, aku pergi tuh ke kantornya. Jadi nggak bisa, kalau kita udah di sana pun kita nggak bakalan di apa. Jadi memang harus ada di online-nya, di websitenya. Jadi Akilah ini orang bilang kenapa nih namanya Akilah gitu. Kenapa nama anak kamu jadikan itu nama? Ini bukan masalah nama anak saya. Aku kasih nama Akilah itu karena itu tentang wanita hebat. Aku gimana bilang nih ke semua orang, ini gue berat banget nih hidup ini, bukannya sampai seperti ini. Karena jangan kalian anggap kayak seperti ini gitu. Karena gue mengibaratkan belum tentu mereka bisa seperti gue gitu. Jadi aku mengibaratkan diri itu Akilah tuh kan artinya di bahasa Arab tuh wanita hebat, wanita kuat gitu. Jadi ya seperti itulah yang aku maksud. Jadi bukan istilahnya nama anak gitu. Kita ngambil artinya ya. Artinya gue tukar-tukar udah tuh nih jangan itu juga. Gue nggak bisa. Mungkin kalau misalnya ditukar bukan brand gue gitu. Jadi lu aja bikin brand, gue support gitu. Tapi kalau yang gue yang bikin brand harus ini karena otak gue nggak bisa putar. Mindsetnya udah di sana. Mungkin bisnisnya tuh harus berbeda seperti itu. Jadi dari awal kalau gue yang harus bikin brand, ya seperti itu. Karena semuanya tuh kalau sebuah brand tuh ada kayak wanita tuh manis ya. Jadi kalau pakai baju tuh dia menjual. Dia menjual. Kalau aku nggak bisa menjual, tapi aku bisa menjual produk kita. Jadi walaupun orang tuh nggak manis, nggak hebat, nggak pintar, mereka bisa juga. Jadi aku lebih menginspirasi, jangan sampai kita kalau aku jadi anak presiden ya baru itu jangan sampai seperti itu gitu kan. Aduh, terima kasih kali kita udah cerita mondar mandir karena aku memang excited banget cerita sama Khalid. Ini kan kita sama-sama brand lokal, tapi Khalid udah seniornya. Kita baru berjalan 3 tahun. 2020 ya. 2020 udah hancur jatuhnya 1000 kali. Tapi hebat, mantap. Kenapa? Saya lihat itu banyak karyawan. Pada sibuk semua. Iya karena strateginya nggak matang-matang kali. Jadi untuk seperti ini nih berdarah lah kali, nggak seperti yang dibayangkan, nggak seperti mata melihat gitu. Jadi semuanya tuh memang ada perjuangannya gitu. Aku melihat kenapa orang bisa, kita tidak, tapi sesuai dengan kapasitas kita juga, kemampuan kita juga, benar nggak? Benar.
Khalid udah sampai di podcastnya Uni. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.